Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa, saya berdoa kita semua tetap dipelihara Tuhan, tetap sehat walafiat, tetap berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Amin saudara? Amin. Ya tadi pagi saya juga melayani di tempat ini, saya menyampaikan satu tema yaitu tahan uji saudara. Tapi hari ini, sore ini saya akan menyampaikan sesuatu yang ya agak berbeda, tapi masih intinya masih sama saudara ya. Saya rindu kita semua belajar hari ini, termasuk saya juga diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, mari kita buka di kitab Ayub 23, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kitab Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Saudara, kitab Ayub ini ya tokoh Ayub yang sering kita baca, sering kita dengar, sering kita ikuti. Saudara, kalau saudara Gus Minggu pasti tahu ya, Ayub ini orang yang hidup di zaman dulu kala ya. Masanya itu bukan masa menurut urutan kitabnya saudara, tapi itu ada di masa yang lampau, mungkin kurang lebih sama dengan Abraham seperti itu saudara ya. Ini orang yang hidup di zaman yang kuno saudara. Dan orang ini adalah orang yang kaya, ya kaya raya, hidupnya berkelimpahan, keluarganya harmonis saudara, baik-baik saja. Kelihatannya tidak punya masalah dalam hidupnya. Sampai suatu saat saudara, iblis menuntut Tuhan untuk mencobai, untuk menguji Ayub saudara. Dan kita tahu endingnya bahwa Ayub ini adalah orang yang benar-benar takut Tuhan. Ya, walaupun dia tidak salah, dia diuji saudara, dia diizinkan Tuhan mengalami ujian pencobaan. Tapi dia saudara pada akhirnya dia lolos, dia lulus, dia menang saudara. Dia menang dalam ujian itu, dia mempertahankan imannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama dari tokoh yang satu ini. Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai 12 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat yang 10 Saudara, karena ia tahu jalan hidupku, ya. Seandainya ia yaitu Tuhan menguji aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Karena itu saya pakai tema timbul seperti emas sore ini saudara ya. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, di masa-masa itu kitab Ayub ini banyak berisi keluh kesah, ya doa Ayub saudara, dia dihampiri oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang bukannya menguatkan justru menyalahkan dia. Saudara sekali lagi orang ini tidak salah sebenarnya, tapi dia mengalami masalah, ujian pencobaan yang begitu berat dalam hidupnya, ya harta benda ludes, semua aset saudara hilang saudara, lenyap saudara, anak-anaknya meninggal semuanya, istrinya mengutuki dia saudara. Ya disuruh mengutuki Tuhan. Dan sahabat-sahabatnya bukannya mendukung, menguatkan, justru menyalahkan dia. Nah lengkap ujiannya saudara. Pada ayat yang kita baca tadi, seorang Ayub ini dia merasa sendirian. Dia merasa lemah, tidak berdaya. Dia merasa tidak bisa apa-apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia tidak tahu kesalahannya ada di mana. Nah saudara, Ayub ini merasa sendiri, tapi perhatikan. Dia berkata bahwa di ayat yang ke-11 ini saudara, dikatakan kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, dalam hatiku kusimpan ucapan mulutnya. Seorang Ayub tetap mempertahankan saudara melakukan kehendak Tuhan. Tetap mau beriman kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan, masalah, tantangan, cobaan, dan ujian. Saudara, bahkan dia berani berkata seandainya ini ujian. Seandainya Tuhan ini menguji aku, imanku, oke, aku akan timbul seperti emas, saudara. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, emas itu seperti apa prosesnya, saudara. Saudara, beranikah kita umat Tuhan, orang Kristen, jemaat Betani Blora di tempat ini berkata, Tuhan seandainya engkau menguji aku hari ini, walaupun aku tidak punya salah, tapi aku mengalami masalah, pencobaan, ujian, tantangan dalam hidupku yang belum selesai sampai hari ini. Tuhan, aku akan timbul seperti emas. Saudara berani berkata seperti itu? Amin saudara? Amin? Aminnya kelihatannya kurang yakin saudara ya. Tidak apa-apa. Saya mau katakan begini, setiap orang manusia yang hidup di dunia itu pasti punya yang namanya masalah. Next, slide selanjutnya. Saudara, masalah itu adalah ujian.
yang diizinkan Tuhan. Saudara, ujian, tantangan, cobaan yang diizinkan Tuhan. Setiap orang hidup pasti ada masalah. Tidak ada manusia hidup tidak punya masalah. Almarhum papi saya selalu bilang, kalau kamu tidak mau punya masalah, karena jemaatnya sering konseling, ya masalahnya macam-macam. Paling banyak masalah duit, saudara ya. Masalah keluarga, masalah hubungan, dan masalah rohani sih jarang ya. Kebanyakan masalah uang, saudara ya. Dan papi saya selalu bilang, kalau kamu tidak mau punya masalah, karena orangnya selalu bilang, Pak, jadi wong Kristen kok tambah okeh masalahnya. Nah siapa bilang jadi orang Kristen masalahnya hilang, saudara. Tetap ada masalah. Pendeta pun punya masalah, saudara, hari ini. Amin, saudara. Semua orang hidup tuh pasti punya masalah. Papi saya bilang, kalau enggak mau punya masalah, mohon maaf, ya mati saja katanya, saudara ya. Karena hanya orang mati yang enggak punya masalah. Itu pun masih ada masalah, saudara. Matinya nanti masuk neraka atau masuk surga, saudara. Nah, saudara, tapi kalau ada di dunia, enggak peduli saudara tua, muda, kaya, miskin, saudara pejabat atau pengusaha atau pegawai, atau ibu rumah tangga selalu dan selalu pasti ada masalah. Tapi yang kedua saudara, masalah itu yang terjadi, yang kita alami belum tentu karena kesalahan kita. Ini saya ambil konteks dari Ayub tadi saudara ya. Belum tentu masalah tantangan yang kita hadapi hari ini itu karena kesalahan kita. Ada banyak masalah yang terjadi karena kesalahan kita. Ya, ada banyak dan kita perlu bertanggung jawab akan hal itu saudara, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi ada juga banyak masalah yang kita jalani hari ini di dalam Tuhan. Mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tapi tetap kita mengalami masalah. Nah itu dia yang saya maksudkan saudara, seperti Ayub. Saudara, nah yang ketiga, semua ujian masalah yang kita hadapi adalah atas seizin Tuhan. Ya, Kitab Roma 8 ayat 28 mengatakan apa saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bahkan 1 Korintus 10 ayat 13 juga mengatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, karena Allah itu setia. Dan Tuhan itu tidak akan membiarkan, mengizinkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Amin saudara. Jadi kalau hari ini masalahmu belum selesai, engkau harus ingat baik-baik bahwa itu Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu engkau kuat untuk menanggungnya. Amin saudara. Masalahnya orang beda-beda, masalah saya sama masalah saudara beda. Tapi orang Jawa bilang sawang sinawang, ketoke masalahnya kok lo enteng ya. Kalau dijalani sama saja saudara, sama-sama beratnya. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan, semua itu atas izin Tuhan, termasuk dalam hal Ayub tadi saudara, diizinkan Tuhan. Saya membayangkan Tuhan ada di satu meja yang besar seperti itu, dan kemudian ada banyak proposal yang masuk. Proposal ini mengizinkan, ada masalah untuk saudara A, saudara B, Tuhan izinkan atau tidak? Dan Tuhan akan tanda tangan kalau Tuhan izinkan saudara. Lewat mejanya tanda tangan, lewat tanda tangan. Kenapa diizinkan Tuhan? Nanti kita akan belajar sama-sama. Kenapa Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah itu Ayub 1 bilang begitu saudara. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi pun Ayub ini tetap diuji saudara. Tetap mengalami masalah. Nah semuanya atas izin Tuhan. Ayub bilang, karena Dia tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Amin saudara. Tuhan tahu endingnya hidup kita di depan sana, di masa depan itu seperti apa. Kita saja yang belum tahu. Ya, kenapa Tuhan izinkan? Kita tidak tahu ke depan seperti apa saudara. Ada banyak hal yang kita lihat ke belakang masa lalu kita. Dan kita berkata, oh ternyata Tuhan itu izinkan dulu. Karena hari ini Tuhan mau, aku mau supaya bisa punya pengalaman, menguatkan orang lain. Saudara pernah mengalami seperti itu saudara? Tapi Tuhan yang paling tahu yang ada di depan sana. Kita mungkin hari ini tidak tahu. Seperti Yusuf waktu mengalami dijual, jadi budak. Dia tidak ngerti rencana Tuhan. Orang dapat visinya jadi pemimpin saudara. Tapi Yusuf mengalami di titik terendah seperti kata lagu tadi. Ya, tidak cukup jadi budak. Difitnah, masuk di penjara. Jauh sekali dari mimpinya saudara. Dia tidak tahu pada waktu itu, tapi waktu dia sampai di titik di mana Tuhan mengangkat dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia jadi tahu ternyata itu yang Tuhan maksudkan, yang aku alami. Saudara hari ini, mari kita belajar dari kisahnya Ayub ini. Kalau Tuhan menguji engkau hari ini, pastikan
saudara akan timbul seperti emas, saudara. Ya, next. Bagaimana yang dimaksud itu menguji, saudara? Menguji adalah bahasa aslinya sebenarnya bukan hanya menguji seperti seorang guru menguji anak sekolah, seperti itu bukan, saudara. Firman Tuhan yang dimaksudkan, seandainya ia menguji aku, kata Ayub, itu adalah bahasa aslinya memurnikan, ya. Menguji sama dengan memurnikan, seperti orang itu menguji emas, maksudnya memurnikan logam mulia itu supaya jadi lebih murni, jadi lebih apa, saudara? Kalau 24 karat 99,9%. Nah itu, emas murni itu didapatkan dari proses yang lama, dari proses yang panas, yang berat pada masa itu menggunakan api, saudara. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan seringkali bicara mengenai proses pemurnian ini, saudara. Saya percaya di akhir zaman ini orang Kristen, anak Tuhan itu lagi dimurnikan, termasuk hamba-hamba Tuhan, saudara. Karena pemurnian dimulai dari gereja Tuhan. Saudara, Zakaria 13 ayat 9 di perjanjian lama, juga ada di Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Tuhan bilang begini, aku akan menaruh yang sepertiga itu, yang tidak mati itu, ya kalau saudara baca ayat sebelumnya dari orang Israel, di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Saudara, emas itu harus dimurnikan. Ya, bukan hanya diuji seperti orang anak sekolah dites bisa apa tidak seperti itu. Bukan, saudara. Yang dimaksud adalah menjadi emas yang murni. Saudara yang pakai gelang, pakai kalung, ya, pakai cincin, saudara. Itu sebagian besar mungkin bukan emas murni ya, saudara ya. Mohon maaf, saya bukan ngenyek ya, saudara ya. Saudara, tapi emas itu adalah emas campuran, masih mengandung zat-zat yang lain. Tapi kalau namanya emas murni, itu saudara sesuatu yang membutuhkan proses yang panjang dan berat, saudara. Ya, next. Di sepanjang zaman Alkitab sampai hari ini, Tuhan itu punya target, punya fokus, tujuan adalah merubah hati, karakter kita, sifat kita, semuanya menjadi seperti Tuhan Yesus. Tema gereja ini menjadi seperti Yesus di tahun ini, saudara. Ya, Tuhan punya goal, punya target, punya fokus untuk anak-anaknya, bukan hanya untuk merubah perubahan keadaan kondisi kita supaya kita happy, bahagia, nyaman hidupnya. Bukan, saudara. Kalau hanya untuk merubah pakai mujizat, saudara, hutang lunas, sakit sembuh, hubungan dipulihkan, itu bagi Tuhan sepele, saudara. Sepele seperti membalik telapak tangan. Mudah sekali bagi Tuhan, satu kali mujizat semua selesai. Tapi yang mau saya katakan, untuk merubah karakter kita, untuk merubah hati kita menjadi sampai jadi seperti pribadinya, seperti Tuhan Yesus, itu membutuhkan satu proses waktu yang panjang, mungkin melibatkan segenap keberadaan kita, melibatkan seumur hidup kita, saudara. Itu sesuatu yang sulit, saudara. Nah, kita perlu belajar tentang hal ini, bahwa orang Kristen jangan suka berdoa sesuatu yang enak, saudara ya. Anak-anak muda ya di zaman ini adalah dikatakan generasi Z, saudara ya. Gen Z, saudara. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak yang hidup di zaman yang serba cepat, instan. Mereka lahir, keluar dari kandungan itu dengan kondisi sudah ada gadget yang sangat canggih. Mereka tumbuh dalam HP, tab, ya, komputer, internet, online semuanya, saudara. Mereka cepat sekali untuk lihat video TikTok dan segala set. Nah gitu, saudara ya, anak-anak. Saudara, saking cepatnya anak-anak sekarang itu kurang menghargai namanya proses, tidak suka lama-lama. Pengennya yang instan, saudara. Makan makanan juga mie instan, saudara ya. Ada kopi instan. Saudara, orang-orang sekarang itu pengennya cepat, tidak suka proses. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu, saudara. Tuhan tidak pengen memulihkan keadaanmu hanya begitu saja, tapi Tuhan rindu, saudara, engkau mengalami sesuatu sampai hatimu, karaktermu, sifatmu, keberadaanmu, semua itu makin lama dibentuk menjadi sempurna. Imanmu menjadi iman yang bertumbuh, berbuah, tahan uji. Tadi pagi saya sampaikan, saudara, menjadi iman seperti Tuhan Yesus, saudara. Seperti pribadi Tuhan Yesus. Dan ini tidak mudah. Ini membutuhkan satu proses pemurnian, saudara. Nah, sebelum saya lanjut, saudara, saya mau kita lihat satu klip video, bisa disiapkan ya. Singkat saja 1 menit, saudara, bagaimana proses emas itu dimurnikan. Ini videonya 1 menit, tapi sebenarnya ini dipercepat, saudara ya. Karena prosesnya itu lama sekali kalau emas mau dimurnikan.
Tapi ini dipercepat saudara. Saya cuma ingin memberikan gambaran pada kita semua bagaimana satu proses pemurnian yang namanya emas saudara. Bisa ditampilkan? This concoction might be a bit more valuable than you'd first imagine. After selectively dropping the main element out of Ini solution, bukan bubuk rinsing it, biasa. drying it, Ini I'm left with this emas saudara amazing ya. powder. Watch what Ini happens belum when murni, I masih heat it banyak up with the zat-zat yang torch. lain saudara. So now we're starting to Dipanaskan see a ya, familiar shine. tidak cukup And that's dengan because this is tungku tapi freshly juga refined, dengan pure gold. obor Now api first I saudara. have to pour it in the shower Didinginkan, so I can properly ini sekali weigh lagi it for the videonya next step. dipercepat ya. And with that, we're set. Menjadi satu I'm gonna hand pour partikel-partikel a ya seperti itu beautiful saudara. Masih 10 kurang ounce gold bar. murni saudara. Alright, we'll Perlu get it melted dipanaskan lagi down. sampai semua kotoran-kotoran keluar. Here we Yang go. logam yang Oh, bukan beautiful. emas itu terpisah, These are fun hilang. to do. Saudara They're bisa hot too. diambil So I give it semuanya, a quick dip in cold didinginkan water, kembali, and I'm ready to dan hand it to Mark. akhirnya This jadilah part's always dia a bit jadi satu nerve-wracking. emas I want it to be yang as murni. close to Itu perfect as dikasih possible. merek dan siap untuk Alright, a quick dijual. examination. Mungkin yang toko-toko I drop emas it on the lebih scale, hafal ya and here we tentang have it. proses ini. With its Tapi ini newest satu 10 ounce gold proses bar. yang sebenarnya lama dan panjang. Kalau saudara punya debu emas yang mungkin sak kepel gitu ya saudara ya. Saya lihat video yang lain, itu nanti jadinya emas murninya hanya sekitar satu ujung jari saudara ya. Dari semua kotoran yang terkumpul jadi satu, itu saudara hanya menghasilkan emas murni yang sedikit saja. Nah, prosesnya seperti ini saudara. Tidak cukup ditunggu yang panas, masih dipanasi lagi karena suhunya konon itu harus mencapai 1400 derajat Celcius minimal saudara. Untuk membuat emas itu bisa leleh dan logam-logam zat-zat yang lain itu hilang, lenyap, keluar dengan sendirinya. Tinggallah hanya emas yang benar-benar murni. Saudara, kalau hari ini engkau masih mengalami yang namanya proses pemurnian. Ini sesuatu yang tidak enak pasti saudara. Sesuatu yang tidak enak proses ini. Ya, seperti emas yang dipanaskan. Saudara, saudara perlu tahu bahwa kita ini perlu mengalami banyak hal seperti itu. Supaya apa? Supaya itu kotoran-kotoran yang Tuhan tidak kehendaki itu keluar. Sifat-sifat kita yang tidak baik, yang masih belum berkenan, belum seperti Tuhan Yesus saudara. Ada banyak hal yang perlu kita sadari bahwa hidup kita ini perlu untuk dimurnikan. Saya mau kita belajar 3 hal dari proses pemurnian ini saudara. Yang pertama, next. Proses pemurnian atau menguji emas ini tujuannya adalah bukan untuk menghancurkan, membinasakan, bukan saudara. Tapi untuk membuat jadi lebih bernilai, lebih berharga. Saudara, di mata manusia, apalagi di mata Tuhan. Saudara, sekali lagi, tujuan Tuhan menguji, memurnikan iman kita melalui setiap masalah, persoalan, cobaan, tantangan yang diizinkan Tuhan adalah bukan untuk membuat engkau jatuh down, ya terpuruk, sedih, sampai engkau hancur saudara. Tidak saudara. Tujuan Tuhan adalah seperti pemurnian emas, membuat itu jadi lebih murni, lebih bernilai, lebih berharga. Bukan hanya di mata Tuhan, tapi juga di mata manusia saudara. Amin saudara. Kita ini sudah berharga di mata Tuhan. Dia rela mati buat kita saat kita masih berdosa. Saya percaya itu, oleh kasih karunia Allah kita diterima apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita jadi apa adanya terus saudara. Jadi orang Kristen dari dulu sekarang sampai selamanya begitu terus tidak bertumbuh. Tidak berubah sifatnya. Saudara tidak bisa bilang aku ngene yo ngene. Ya, seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jangan saudara. Jadi orang Kristen saudara harusnya semakin bertumbuh, semakin dimurnikan, diproses, semakin jadi seperti Kristus. Amin saudara. Amin. Tujuannya satu, menjawab saudara jadi lebih berharga. Saudara, nah saudara bagaimana respon yang benar? Next. Respon kita harusnya, kalau kita tahu ini saudara, Roma 5 ayat 3 mengatakan bukan hanya itu saja kita malah bermegah. Bermegah itu bangga saudara ya. Bermegah dalam kesengsaraan, dalam masalah karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara kalau ada masalah, kesengsaraan, hari ini coba kita rubah sudut pandang kita, pola pikir kita. Saudara harus bermegah di dalam Tuhan. Saudara sudah lakukan firman Tuhan, udah melakukan kebenaran sesuai kehendak Tuhan, kok masih mengalami aniaya, sengsara, tekanan saudara yang saudara harusnya tidak alami. Saudara harus bangga akan hal itu. Itu kata firman Tuhan. Karena saudara diizinkan Tuhan supaya saudara bertekun dan jadi orang yang tahan uji. Suatu saat akan timbul seperti emas. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sudah bermegah, bahagia lagi ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aneh saudara ya. Firman Tuhan kadang-kadang emang aneh. Tapi ini sesuatu yang pertobatan itu dimulai dari perubahan pola pikir saudara. Saudara harus pandang hari ini masalah yang ada di sekitar kita itu adalah sebagai proses yang membuat kita itu semakin murni di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah. Nah, sudah bahagia, bergembira akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Next, saudara, kita harus berubah cara pandang kita terhadap masalah hari ini. Kalau itu masih diizinkan Tuhan terjadi, belum selesai, saya percaya seperti saya juga mengalami banyak masalah hari ini, saudara, itu diizinkan Tuhan untuk membuat saya dan saudara jadi pribadi yang lebih kuat. Amin saudara, yang lebih hebat, tahan banting, tahan uji di hadapan Tuhan. Punya iman yang murni, bukan hanya iman yang biasa saudara, tapi iman yang murni itu perlu diuji saudara. Yang kedua, proses pemunihan emas, next saudara, membutuhkan namanya waktu dan proses. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini tidak bisa instan. Membutuhkan waktu mungkin berjam-jam untuk hanya beberapa gram memurnikan emas murni saudara. Membutuhkan waktu yang lama dalam api, panas saudara, lama. Nah ini kalau engkau merasa Tuhan kok tidak nyaman gitu ya. Banyak proses yang aku alami walaupun di dunia pelayanan, banyak kali kita juga mengalami namanya proses. Dengan saudara seiman, dengan pemimpin saudara, kita mengalami proses. Tapi hari ini saya mau katakan, itu kita butuhkan saudara. Untuk apa? Untuk memurnikan kita. Betul enggak saudara ikut Yesus? Itu dengan hati motivasi yang benar, hati yang murni. Saudara, ada banyak hal yang kita perlu murnikan. Apa saudara? Kotoran-kotoran yang di dalam hati kita. Ya, kepahitan, gengsi, harga diri, saudara, kemalasan saudara. Itu hal-hal yang Tuhan tidak berkenan yang mungkin kita masih simpan, yang kita tidak sadar sampai ada masalah, ada tekanan, ada pergumulan, aniaya, sengsara, kemudian tiba-tiba itu muncul. Saudara, seorang Pak Ahok pernah bilang bahwa orang itu kelihatan aslinya pada saat kalau dikasih jabatan, dikasih posisi yang tinggi, kelihatanlah aslinya dia orangnya baik atau semena-mena. Tapi saya mau katakan yang lebih menunjukkan siapa kita aslinya, sifat kita adalah di saat kita ada dalam tekanan, dalam masalah. Amin saudara? Amin? Di saat ada dalam masalah, disitulah kelihatan siapa kita sebenarnya saudara. Dan ini kita butuhkan kalau kita mau jadi orang yang murni di hadapan Tuhan. Kotoran-kotoran yang tidak berkenan harusnya kita ambil keluar, kita buang jauh-jauh. Saudara, ada banyak hal, harga diri. Dalam dunia pelayanan saya dapati kurang ajar ya. Kok aku jadi WL kok gak dihargai gitu ya. Orang bilang, wah kowe jadi WL jelek, kamu jadi WL kok enggak ngangkat katanya. Saudara, dan kita sakit hati. Kenapa? Kurang ajar, aku dinyek gitu ya. Saudara, ini proses. Ini menunjukkan kalau saudara merespon dengan salah. Saudara bilang, gak pelayanan, gak paten gitu saudara ya. Aku ning gereja liya seiso. Di gereja lain nanti saudara juga akan mengalami masalah yang sama saudara. Karena ini proses, kalau kita belum lulus, nanti seperti ujian itu akan diulang saudara. Amin saudara. Ini bukan soal gereja mana, tapi di mana-mana akan selalu ada orang-orang yang akan memproses kita. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita perlu punya respon yang benar hari ini. Next. Bagaimana kita harus punya respon yang benar? Yang pertama, kita harus punya hati yang lemah lembut, yang rela untuk dibentuk. Wahyu 3:19, ya malaikat berkata kepada jemaat di Laodikia, barang siapa yang kukasihi kata Tuhan, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, saya mau katakan hari ini bertobat ya, termasuk kepada diri saya. Bertobat dari apa? Kemalasan, kepahitan, gengsi, harga diri, hal-hal yang tidak berkenan. Semua yang Tuhan tidak suka, bertobat. Itu perlu kita buang dalam rangka. Kita ini perlu jadi orang yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, bertekun. Ibrani 10:36 mengatakan sebab kamu memerlukan
ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, ternyata melakukan firman Tuhan, kehendak Allah itu tidak cukup sampai di situ. Tapi memerlukan ketekunan. Kenapa? Karena seringkali kalau kita sudah merasa melakukan firman Tuhan, kehendak Allah, dan kita tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan, seringkali kita bosan, kita kecewa, kita malas, saudara. Tapi firman Tuhan datang hari ini mengingatkan setiap kita, kamu memerlukan ketekunan. Sekali lagi, karena ketekunan akan menghasilkan namanya tahan uji. Tahan uji itu bahasa aslinya sama dengan karakter ilahi, saudara. Sama dengan tahan dalam penderitaan, bersabar dalam penderitaan. Itu buah roh, salah satunya adalah kesabaran. Sabar itu bukan berarti sabar menunggu saja antrian, saudara. Tapi sabar itu sabar menderita. Long suffering artinya adalah dalam penderitaan kita ini bisa bertahan. Dan itu membutuhkan iman yang tahan uji. Tidak didapatkan dalam satu malam. Didoakan tidak bisa, saudara. Membutuhkan satu proses. Membutuhkan ketekunan dalam melakukan kehendak Allah. Hari ini mari kita didik anak-anak kita dalam ketekunan. Generasi ini membutuhkan yang namanya ketekunan. Ada banyak anak-anak muda yang pengennya cari kerja langsung dapat gaji yang gede, saudara. Tidak mau bertekun dulu dari bawah. Saudara, di dalam hal rohani kita juga membutuhkan namanya ketekunan. Supaya Tuhan mendapati kita jadi pribadi yang tahan uji, yang sabar menderita, yang akhirnya mencapai yang namanya punya karakter yang seperti Kristus. Next, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Dari proses pemurnian emas, kita belajar bahwa seseorang yang memurnikan emas, saudara. Ini di zaman dulu, saudara ya. Memakai alat tradisional. Itu sang pemurni, dalam hal ini Tuhan sendiri, saudara ya. Kepada setiap kita. Tidak pernah meninggalkan emasnya, saudara ya. Saudara pernah lihat bakul emas, ya. Bakul emas lagi memurnikan emas. Tidak usah memurnikan lah, saudara ya. Bakul emas di toko emas, emasnya ditinggal-tinggal. Ada yang pernah seperti itu? Enggak mungkin, saudara ya. Emas ini logam mulia, berharga. Bila perlu pulang dibawa pulang. Di mobil dibawa, saudara. Di mana-mana dibawa. Orang kalau punya emas lantaan, emas batangan apalagi 1 kilo, wah di saudara. Saya pastikan tidak akan ditinggal di tempat-tempat sembarangan, saudara. Nah ini Tuhan lagi memurnikan. Seorang pemurni yang saya tahu dari zaman dulu sampai zaman sekarang memurnikan emas. Petugasnya, orangnya yang memurnikan, yang kita lihat videonya tadi, itu akan fokus pada emas itu, pada logam yang mulia itu. Saudara, dia tidak akan tinggalkan sedetik pun. Kenapa? Karena itu dibutuhkan satu ketelitian, detail, saudara. Kalau ada kotoran dicutek, dibuang. Ya kalau membutuhkan sesuatu panas yang lebih, saudara akan diarahkan lebih panas lagi. Saudara akan dibentuk, saudara tidak akan ditinggalkan dalam proses. Apa pelajaran yang bisa kita petik, saudara? Bahwa Tuhan di tengah-tengah, saudara, kita dimurnikan, tidak akan pernah, saya ulangi, tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dalam proses ini, saudara. Tuhan selalu ada buat kita. Kita saja yang seringkali pergi meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya tidak pernah tinggalkan. Next, lanjut. Nah bagaimana respon yang benar kalau kita tahu ini? Bahwa masalah, tantangan, tekanan, ya pencobaan yang kita alami, ujian sampai hari ini adalah kesempatan kita untuk kita belajar lebih mengenal pribadinya Tuhan, saudara. Karena dia selalu ada buat kita di tengah-tengah proses itu. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, Ayub di tengah-tengah pergumulannya sekian lama dia baru sadar. Aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan ayat yang kelima, dia bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulunya Ayub yang saleh itu ternyata dia tahu tentang Tuhan, dengar tentang Tuhan hanya dari kata orang. Dia belum mengalami betul, saudara, sampai satu titik terendah. Proses pemurnian diuji seperti emas. Dia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Tuhan. Saudara, di tengah-tengah proses pemurnian yang kita jalani hari ini, saudara, maukah kita belajar seperti Ayub? Belajar apa, saudara? Mengenal Tuhan, pribadinya Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa masalah ini adalah alatnya Tuhan
untuk membuat kita kalau kita merespon dengan benar, kita akan semakin kenal Tuhan. Amin saudara. Bukan sebaliknya saudara, kalau di tengah masalah jangan cari yang lain. Karena banyak orang yang, saudara kalau ada masalah, yang pertama dicari itu bukan Tuhan. Ya, tiba-tiba butuh duit, enggak doa dulu, masuk kamar doa, bukan saudara. Cari siapa? Cari dulure sing sugih. Ya, kelihatannya bisa ngutangi saudara. Saudara, jangan saudara. Tuhan jangan jadikan prioritas yang terakhir. Harus jadi yang pertama dalam hidup kita. Amin saudara. Karena saya percaya kalau engkau jadikan dia yang pertama, dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian saudara. Tuhan selalu punya cara. Ada lagu pujian yang mengatakan Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan hidupku. Itu benar saudara, itu saya alami. Hari-hari ini juga saudara. Tuhan selalu punya cara. Hanya saja kita seringkali tidak berdoa, tidak tanya dia, tidak minta sama dia. Kita andalkan kekuatan kita nyari orang lain bahkan saudara. Hari ini firman Tuhan datang yang mungkin sering kita baca, tapi seorang Ayub berkata, sekarang Tuhan aku mengalami engkau di tengah-tengah pergumulan, masalah, tantangan, proses yang aku alami. Aku melihat mataku sendiri memandang engkau. Masalah harusnya jadi kesempatan untuk engkau lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan. Saya percaya ini yang Tuhan mau. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Kalau engkau diganjar berkat terus yang banyak, engkau dikasih berkat dan berkat, saya agak ragu, saya sanksi seperti diri saya sendiri. Kalau engkau punya duit banyak, biasanya enggak ingat Tuhan. Ya, biasanya enggak cari Tuhan. Tiba-tiba dapat undian, lotre 1 miliar. Ingat Tuhan enggak? Saudara, wah Tuhan aku mau nyumbang gereja 1 miliar. Enggak mungkin saudara. Kita apa? Akan foya-foya keinginan kita saudara. Tapi kalau kita lagi ada dalam masalah, punya utang enggak lunas-lunas, cari Tuhan saudara. Karena itu di tengah masalah orang Kristen lebih banyak ketemu Tuhan. Makanya sampai hari ini Tuhan izinkan banyak masalah di dalam hidupmu. Amin saudara. Supaya banyak ketemu Tuhan. Ya itu cenglinya seperti itu saudara ya. Next saudara. 2 Korintus 13 ayat 5 ini kunci ya. Satu perubahan pola pikir yang kita perlu tanamkan hari ini. Bahwa ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau saya balik bacanya dari bawah saudara. Ya, kalau kita mau jadi orang yang tahan uji, bagaimana caranya? Kita harus yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Amin saudara. Kalau mau jadi orang yang tahan uji, yang timbul seperti emas, seperti Ayub, kita harus yakin betul bahwa Tuhan itu ada. Bukan hanya di sekitar kita, hadiratnya, di sekeliling kita, tapi di perjanjian baru, dia ada di dalam kita. Melalui Roh Kudusnya yang dikaruniakan kepada kita. Amin saudara. Amin. Kalau di perjanjian lama, orang itu hadirat Tuhan bisa keluar masuk. Tapi ini hadirat Tuhan ada di dalam kita saudara. Bukan hanya di gereja. Ini sesuatu yang dahsyat luar biasa yang perlu kita aminkan, perlu kita pegang, tanamkan dalam pikiran kita. Paulus bilang ini rahasia yang berabad-abad tersembunyi. Bahwa apa saudara? Christ in you, the hope of glory saudara. Yesus ada di dalam engkau. Kalau engkau sadar betul akan hal ini, engkau tidak akan pernah lemah. Karena engkau tahu Tuhan selalu ada dalam hidupmu saudara. Engkau tidak akan pernah merasa sendirian. Karena Tuhan selalu ada. Ini kunci saudara supaya kita jadi orang yang tahan uji. Jadi kalau dalam masalah, cari Tuhan. Amin saudara. Datang kepada Tuhan, jangan datang pada yang lain. Ini kunci saudara, bahwa seorang pemurni memurnikan emas tidak akan pernah meninggalkan saudara. Karena itu sesuatu yang berharga, yang dia pegang erat-erat saudara. Kita ini berharga, mau dibikin lebih berharga lagi, lebih murni. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan di tengah-tengah proses itu. Harap kita ingat baik-baik, supaya jadi orang yang tahan uji. Tanamkan, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita semua. Di dalammu dan di dalamku, itu yang membuat kita kuat. Kasih karunia-Nya cukup bagimu saudara. Dan Roma 5 ayat 5 mengatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Itu cukup saudara mengatasi semuanya. Saat kita dalam ketakutan, dalam kelemahan, dalam kesedihan, saudara datang. Roh Kudus, aku butuh penghiburan. Tuhan, aku butuh kekuatan. Datang sama Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan kuatkan. Yang namanya perubahan keadaan kondisimu, hanya tinggal masalah waktu saja saudara.
Tinggal engkau tekun, tahan atau tidak. Itu saja saudara. Nah next saudara. 2 ayat lagi dan saya selesai. Iman yang murni, 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu, yaitu ujian pencobaan ya yang Tuhan izinkan. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bayangkan emas itu udah berharga, logam mulia. Ya, yang sangat bernilai di dunia ini. Tapi Tuhan bilang iman yang murni itu jauh lebih berharga daripada emas. Saudara, ini penting kita sadari bahwa iman kita pun perlu diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Targetnya adalah saudara, motivasi, hati, iman yang murni di dalam mencari Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan cari hari ini. Ya, jangan jadi orang Kristen cari Tuhan kalau ada maunya saja. Tuhan jadi tambal butuh, saudara. Maksudnya bagaimana? Contoh saudara ya. Kalau Tuhan memberkati aku akan percaya kepada Tuhan. Tuhan, minta tanda dari Tuhan nih. Kalau engkau menolong aku, Tuhan, aku akan melayani engkau. Kalau Tuhan tidak tolong bagaimana saudara? Kalau Tuhan belum jawab masalahmu bagaimana? Tidak ikut Tuhan lagi, saudara. Ada juga yang bilang Tuhan, ini Tuhan kalau aku mau ikut rajin ibadah, tidak bolong-bolong. Asal Tuhan engkau mau bikin anakku sukses. Wah saudara, ini sesuatu yang saya katakan bukan sesuatu yang murni dalam ikut Yesus. Saudara, karena iman yang murni itu seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Yang mengatakan begini, saudara. Seandainya tidak, ya, seandainya Tuhan tidak menolong kami dari dapur api yang menyala-nyala itu, kami akan tetap percaya dan tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Ini iman yang Tuhan cari. Iman yang saudara punya sesuatu motivasi yang murni, hanya mencari Tuhan dan pribadinya. Bukan mencari berkatnya, pertolongannya, dan embel-embel yang lain saudara. Tapi sesuatu yang Tuhan cari adalah sesuatu yang harus dibuktikan, diuji oleh api, oleh semua ujian tantangan. Dan Tuhan akan dapati kita punya hati yang murni dalam mencari Tuhan. Next, saya hampir selesai. Sampai kapan kita akan diproses Tuhan? Saudara perhatikan, tadi saya sebenarnya cari di rumah, mau bawa emas lantaan ya. Tapi saya cari di rumah tidak ada saudara. Di lemari tidak ada juga karena memang saya tidak punya saudara ya. Saudara ya. Saya mau tunjukkan kepada saudara gambar saja saudara ya. Emas yang murni itu saudara sampai kapan diproses? Kapan berhentinya proses itu saudara? Karena kita seringkali bertanya-tanya. Tuhan kapan ya masalahku kok bertubi-tubi gak barbar saudara dari satu masalah ke masalah yang lain. Saya mau katakan emas itu akan diproses, dimurnikan. Sampai itu sangat berkilau-kilauan, begitu murninya, sampai bisa memantulkan wajah sang pemurninya, saudara. Kalau dipegang itu ya, bisa dipakai bercermin, saudara. Saya tidak bisa bayangkan juga karena saya tidak punya emas yang segede ini, saudara. Tapi saudara, itu bisa memantulkan, konon bisa dipakai untuk bercermin. Artinya apa, saudara? Sampai kita diproses, sampai kita memancarkan Kristus di dalam hidup kita. Amin, saudara. Sampai kemuliaannya, gambarnya itu kelihatan. Orang bisa lihat, oh ternyata setelah kamu bertahun-tahun diproses Tuhan, banyak pergumulan, tantangan, masalah, kamu lulus dalam ujian, kamu murni, ya motivasimu. Orang bisa katakan, aku melihat Kristus di dalam dirimu. Ya, jadi kalau Tuhan lihat engkau, Tuhan lihat dirinya sendiri saudara. Ini yang Tuhan cari, ini visi gereja ini saudara, menjadi seperti Kristus. Itu membutuhkan satu proses pemurnian. Sampai kapan? Sampai gambar Kristus nyata di dalam hidupmu. Kalau belum, ya prosesnya tidak akan pernah selesai. Mungkin seumur hidup kita di dunia ini saudara. Sampai Tuhan datang, saya tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan lagi cari gambarnya ada. Karakternya, sifatnya itu ada di dalam diri setiap anak-anaknya yang ada di gereja ini, di muka bumi ini saudara. Saya akan baca ayat yang terakhir, Yakobus 5 ayat yang ke-11. Bagaimana ending kisah Ayub? Ayub dikatakan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara,
Ayub akhirnya dipulihkan 2 kali lipat keadaannya. Tapi dia tidak pernah tahu kapan dia dipulihkan. Sampai dia mengalami Tuhan benar dalam proses pemulihan itu. Dan dia bertahan di dalam penderitaan. Sampai satu titik Tuhan angkat hidupnya, Tuhan pulihkan. Saudara, kabar baiknya adalah di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang kekal, saudara. Termasuk masalah saudara. Amin. Masalah pergumulan itu akan suatu saat akan hilang, akan diangkat oleh Tuhan, akan ada solusi jalan keluarnya. Hanya masalah waktu saja. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya bukan soal masalahmu selesai atau tidak. Tapi apakah engkau jadi pribadi yang dikatakan seperti Ayub bilang, timbul seperti emas. Waktu Tuhan uji engkau, Tuhan lagi pengen murnikan engkau, apakah engkau mau merespon dengan benar, engkau benar-benar punya cara pandang yang benar bahwa ini loh yang Tuhan mau, engkau benar-benar menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan, bahkan engkau mencari Tuhan dan mengenal pribadinya. Sampai engkau berkata, Tuhan, aku tahu sekarang, ya di tengah-tengah masalah pergumulan, aku menemukan pribadimu dan aku mau belajar menjadi seperti engkau. Aku mau timbul seperti emas, aku mau jadi orang Kristen yang bertekun, aku mau jadi orang Kristen yang tahan uji. Dan saudara, orang yang tahan uji, suatu hari nanti, firman Tuhan bilang akan menerima namanya mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.